Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang dan selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Mohon disimak dengan baik-baik materi ini secara rinci. Yang dimaksud dengan teks ulasan adalah penilaian dan pertimbangan secara rinci terhadap suatu karya, baik itu film, buku, novel, cerpen, ataupun karya-karya yang lain yang dapat diteliti, yang dapat diamati, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca, sehingga dia bisa memilih buku mana yang akan dibacanya. Yang kedua, apa sih tujuan dari teks ulasan ini? Yaitu memberikan informasi kepada halayak ramai tentang standar serta kelayakan dan kapasitas sebuah karya yang akan dibacanya, sehingga membantu orang untuk menilai suatu buku ataupun materi pelajaran. Struktur dari teks ulasan ini ada 4. Yang pertama adalah orientasi, berisi gambaran umum dan latar belakang. Yang kedua, tafsiran, berisi gambaran secara detail dan adanya ketertarikan atau keunikan. Yang ketiga adalah pandangan atau evaluasi. Dan yang keempat adalah rangkuman, berisi pendapat, ulasan, dan manfaat. Anak-anakku, setelah itu ada ciri kebahasaan. Setiap teks ini pasti ada ciri kebahasaannya. Ini meliputi kata sifat, kata benda, kata kerja, kata kompleks, kemudian juga ada yang disebut dengan majas atau gaya bahasa. Dalam hal ini adalah gaya bahasa metafora. Dan yang berikutnya adalah kata rujukan atau yang mengacu kepada istilah-istilah tertentu. Anak-anakku, para pelajar Indonesia, yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Ini yang pertama adalah menentukan jenis karya, kemudian menentukan buku mana yang akan kita baca. Setelah kita tentukan, maka kita baca dengan teliti. Kemudian kita catat bagian hal-hal yang penting, sehingga dapat kita buat pada bagian yang berikutnya adalah menjadi sebuah paragraf yang baik. Kemudian jangan lupa kita cantumkan identitas suatu karya buku yang akan kita resensi tersebut. Berikut adalah contoh dari sebuah karya, yaitu identitas buku. Judulnya adalah Sang Pemimpi. Penulisnya adalah Andrea Hirata. Jenis bukunya adalah fiksi. Penerbit Bentang. Ini cetakan pertama Juli 2006. Tebalnya adalah 10 halaman, dan juga halaman berikutnya adalah 292 halaman sebagai standar sebuah novel. Berikutnya adalah contoh yang dikembangkan. Ini dalam bentuk bagian pertama, ini dalam bentuk orientasi. Ini memberikan gambaran bagaimana sebuah karya, dalam hal ini adalah Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, sehingga dapat dikembangkan ke dalam suatu ulasan. Kemudian yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran ini mengenai pendapat seorang penulis resensi, kemudian dikembangkan dan hasilnya dapat menjadi dalam bentuk teks ulasan yang baik. Selain itu juga di sini ada contoh ulasan dari sebuah film, diambil dari sebuah novel, Tenggelamnya Kapal Panderwitz. Ini karangan dari Buya Hamka. Cerita ini adalah menggambarkan bagaimana kehidupan ya seorang muslim ya ketika dia ingin melaksanakan suatu kewajibannya. Ya, ini diterbitkan pada tahun 2013 yang akan ditayangkan. Berikut adalah tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh pengarang itu sendiri,
sehingga tafsirannya ini dapat diulas secara rinci dan secara jelas. Anak-anakku, bagian yang terakhir adalah evaluasi. Ini mengenai gambaran film tersebut, berapa jam, bagaimana karakter-karakter tokohnya, dan juga siapa yang menjadi pelaku di dalamnya. Itu sebagai bagian dari sebuah evaluasi. Dan selanjutnya adalah yang namanya rangkuman. Rangkuman ini berisi tentang ulasan cerita dari awal sampai akhir sehingga dapat dijadikan sebagai teks ulasan. Anak-anakku, demikian pertemuan kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.